Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Widyasari. Di sini saya ingin memberikan materi tentang jumlah fi'liyah. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan dahulu tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Terdiri dari fi'il, yaitu kata kerja, dan fa'il, yaitu pelaku. Baik, saya akan tulis dahulu ya, supaya mengerti. Jumlah fi'liyah. Lalu, fa'il di sini sebagai subjek. Subjek maksudnya adalah fa'il atau subjek adalah isim yang terletak setelah fi'il. Maklum, kata kerja aktif dan berfungsi sebagai pelaku kata kerja. Ada 3 macam tentang fi'il. Pertama, menunjukkan sebuah masa lampau atau masa yang sudah terjadi. Nah, yang kedua itu masa sekarang, masa yang akan dilakukan, atau yang telah dilakukan. Nah, ketiga, masa yang akan datang. Di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu. Ada 3 macam fi'il. Pertama, menunjukkan masa lampau. Masa lampau. Kedua, masa sekarang. Lalu ketiga, menunjukkan masa yang akan datang. Akan datang. Di sini ada 3 macam tentang fi'il. Menunjukkan masa lampau. Masa lampau di sini adalah masa yang sudah terjadi. Lalu kedua, ada menunjukkan masa sekarang. Masa sekarang adalah masa yang sudah terjadi atau yang telah dilakukan. Nah, di sini yang terakhir adalah menunjukkan masa yang akan datang. Jadi, fi'il dalam pembahasannya yaitu kata kerja yang menunjukkan peristiwa, menunjukkan waktu, dan menentukan peristiwa pada waktu tertentu. Nah, kan jadi macam-macam fi'il. Dalam bahasa Arab itu ada fi'il madi, fi'il mudhore, dan fi'il amr yang sudah saya tadi jelaskan. Lalu di sini fi'il mahdi. Pertama ada fi'il madi. Apa sih yang dimaksud dengan fi'il madi? Fi'il madi adalah peristiwa atau kejadian tertentu pada waktu tertentu, lampau atau kejadian lampau. Macam-macam fi'il ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhore, dan fi'il amr. Pertama, fi'il mahdi. Fi'il madi.
dimaksud dengan fi'il madi? Fi'il madi adalah peristiwa atau kejadian tertentu pada waktu tertentu yang menunjukkan masa lampau atau kejadian lampau. Contohnya dari fi'il madi yaitu contoh nama, syaribah, lalu bahasa kelima qoro'a. Nah, di sini ada kata nama. Nama itu adalah dia telah tidur. Dia telah tidur. Nah, fi'il madinya di mana sih dia telah tidur? Di telahnya, kata telahnya, yaitu yang menunjukkan fi'il madi. Di syariba, dia telah minum. Dia telah minum. Kata telahnya juga. Lalu dia telah keluar, khoroja. Labasa, dia telah memakai. Qoro'a, dia telah membaca. Nah, kata telah ini menunjukkan fi'il madi. Lalu, ini adalah contoh fi'il madi. Nih, kata telah, dia telah tidur, dia telah minum, dia telah keluar. Ini termasuk dalam semuanya fi'il madi. Yang menunjukkan masa lampau. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh dari fi'il madi. Mengapa ia disebut dengan fi'il madi? Fi'il madi di sini kan tadi sudah dijelaskan. Fi'il madi adalah kata kerja yang sudah dilakukan atau masa lampau. Nah, kenapa tadi disebut contoh-contoh tersebut disebut fi'il madi? Nah, kan ada kata telahnya. Kata telah di sini berarti menunjukkan masa yang sudah dilakukan oleh si pelaku tersebut atau masa yang sudah dikerjakan. Nah, berarti kan sudah dilakukan oleh si subjek atau pelakunya tersebut. Lalu di sini yang disebut dengan fi'il madi. Tadi sudah dijelaskan bahwa fi'il madi adalah kata kerja yang sudah terjadi atau masa lampau. Contohnya terdapat kata telah. Kata telah di sini adalah menunjukkan suatu yang sudah dilakukan atau sudah terjadi. Nah, berarti kan sudah terjadi, yaitu fi'il madi. Ingat saja hal yang sudah terjadi menjadi fi'il madi. Lalu, fi'il madi memiliki subjek. Subjek itu adalah pelaku. Ini adalah contoh dari fi'il madi terdapat subjeknya.
contoh fiil madhi yang terdapat subjek yaitu pelaku. Nah, contohnya seperti kataba majidun, yang artinya Majid telah menulis. Majid telah menulis buku. Nah kan tadi kan ininya kata telah ini kan berarti fi'il madinya ya. Nah yang menunjukkan sebuah subjeknya, yaitu si Majid. Majid di sini merupakan subjek. Kata Majid tersebut sebuah subjek atau pelaku. Nah, kata banya itu merupakan fi'il madhi. Salah. Nah, Majid telah menulis buku. Di mana sih subjeknya? Subjeknya di kata Majidun. Majid berarti subjek, nama orang, pelaku, sebuah pelaku. Nah, kata banya itu apa sih? Nah, kata banya itu merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, berikut contoh. Lalu kedua ada fi'il mudhore. Fi'il mudhore adalah kata kerja yang menunjukkan saat ini atau yang akan datang. Nah, contoh dari fi'il mudhore apaan sih? Contoh dari fi'il mudhore yaitu contoh dari fi'il mudhore. Contoh fi'il mudhore. Contoh fi'il mudhore. Contoh fi'il mudhore di sini ada 4 pemasukan. Masuknya yaitu ada alif, nun, ya, dan ta. Nah, alif di sini pertama, kedua, tiga, lalu keempat. Alif, nun, ya, dan ta. Aktubu. Lalu nunnya naktubu. Naktubu, lalu ya-nya yaktubu. Tak-nya taktubu. Nah, ini contoh fi'il mudhore yang dimaksud ada 4 pemasukan. Pertama ada alif, kedua ada nun, ketiga ada ya, dan keempat ada ta. Nah, di sini alif. Alif itu menunjukkan aktubu. Saya sedang menulis. Fi'il mudhorenya kata sedangnya. Lalu ada nun, kedua ada nun. Nun di sini adalah naktubu. Naktubu itu adalah kita sedang menulis. Dan ya-nya adalah yaktubu. Dia laki-laki sedang menulis. Taktubunya, taknya itu disebut taktubu. Kamu laki-laki sedang menulis. Nah, kata sedang di sini menunjukkan fi'il mudhore.
Fiil mudhore di sini maksudnya adalah masa yang akan dilakukan atau telah dilakukan. Lalu yang terakhir adalah fiil amr. Fiil amr adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah perintah, menyuruh orang yang berbicara kepada orang yang diajak bicaranya. Contoh dari fiil amr adalah sebagai berikut. Dalam singkatnya, fiil amr seperti ini. Contohnya, tolong ambilkan sesuatu itu kepada saya. Tolong ambilkan barang tersebut kepada saya. Nah, itu contoh singkatnya. Contohnya seperti ini. Contoh fiil amr. 1. Ijlis. Ijlis. Artinya kan menunjukkan sebuah perintah. Ijlis di sini artinya duduklah. Duduklah. Menyuruh orang tersebut untuk duduk. Nah, inilah yang disebut dengan fiil amr. Di sini saya akan memberitahukan contoh sebuah tabel langsung ketiga fiil tersebut untuk berbagai kata kerja. Fiil amr. Lalu fiil mudhari'nya ada yanzuru, yajlisu, yaftahu, lalu di fiil madinya ada nazoro, jalasa, fataha, sami'a, hasiba. Nah, di sini contoh-contoh dari tabel tersebut. Pertama di fiil madi. Fiil madi di sini ada kata nazoro. Nazoro di sini adalah telah melihat. Yanzurunya sedang melihat, dan unzurnya, kata unzur di sini artinya lihatlah, yang kata perintah tadi. Nah, fiil madi jalasa. Jalasa itu adalah telah duduk. Nah, berarti fiil mudhari'nya apa? Yajlisu. Yajlisu berarti artinya sedang duduk. Nah, fiil amrnya ijlis, duduklah. Ketiga ada fataha. Fataha di sini artinya telah membuka. Berarti yaftahunya artinya telah membuka. Nah, ketiga itu adalah iftah, bukalah. Nah, fiil madi keempat ada apa? Sami'a. Sami'a di sini adalah telah mendengar. Berarti fiil mudhari'nya yasma'u. Yasma'u artinya sedang mendengar. Dan fiil amrnya isma. Kata isma di sini dengarkanlah. Nah, yang terakhir ada hasiba. Hasiba di sini adalah telah menghitung.
yahsibunya. Fiil mudhari'nya berarti yahsibu. Kata yahsibu di sini adalah sedang menghitung. Dan fiil amarnya ihsib. Ihsib ini artinya perintah, hitunglah katanya. Nah, di sini adalah contoh dari fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Sekian materi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.